Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Pada episode Mata Ketiga kali ini akan membahas tentang misteri Deja Vu. Pernahkah ketika mengunjungi suatu tempat untuk pertama kalinya tiba-tiba Anda merasa sudah akrab atau sudah familiar dengan kondisi di sana? Gerakan tangan, pemandangan, dan bahkan posisi tubuh Anda semua terasa familiar. Kondisi itulah yang dinamakan sebagai Deja Vu. Apa itu Deja Vu? Penjelasan apa itu Deja Vu adalah sebuah gambaran sensasi di mana Anda merasa pernah mengalami sesuatu. Bahkan ketika Anda tahu bahwa pengalaman tersebut tidak pernah dialami sebelumnya. Deja Vu merupakan kata yang berasal dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat atau pernah merasakan. Maksudnya yaitu mengalami sesuatu pengalaman yang dirasakan pernah dialami sebelumnya. Peristiwa-peristiwa yang menurut Anda pernah dialami itu, menurut para ahli sebagian besar memang belum pernah terjadi. Tak heran jika yang pernah merasa mengalaminya pun tidak mampu mengingat kapan peristiwa itu terjadi. Tidak ada saksi yang menguatkan peristiwa yang pernah Anda duga terjadi itu benar-benar ada. Secara umum, Deja Vu bukan sekedar perasaan yang tiba-tiba muncul di dalam benak kita. Akan tetapi, para ilmuwan percaya bahwa fenomena tersebut muncul sebagai respon otak atas rangsangan yang datang dari luar tubuh maupun kelainan kimia di dalam otak. Sebuah penelitian dari Universitas Amerika Serikat mengatakan, sekitar 70% manusia pernah mengalami Deja Vu dan usia yang paling banyak mengalaminya di kisaran antara 15 sampai 25 tahun. Seorang psikolog terkenal, Sigmund Freud, mengatakan Deja Vu terjadi karena keinginan yang terpendam. Ada juga yang berpendapat jika Deja Vu berhubungan dengan alam bawah sadar seseorang. Penelitian lain yang dilakukan oleh seorang psikolog asal Colorado, Amerika Serikat, Anne Cleary, menyatakan jika Deja Vu hanyalah perasaan semata tak lebih. Menurut Cleary, mereka yang mengalami Deja Vu berarti mereka tidak bisa menggambarkan sesuatu secara jelas. Otak mengenali kejadian yang mirip tersebut, namun kita tidak bisa mengenali kejadian sebelumnya secara sadar. Kita juga tidak tahu kapan dan mengapa hal itu terjadi. Katanya, penyebab Deja Vu. Apa itu Deja Vu dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi masih membuat bingung para peneliti. Sebagian karena hal ini terjadi secara tiba-tiba dan sering dialami pada orang-orang yang bahkan tidak memiliki masalah kesehatan mendasar. Terlebih pengalaman Deja Vu cenderung berakhir secepat kemunculannya. Sensasinya begitu cepat sehingga terkadang Anda tidak banyak merasakan tentang apa itu Deja Vu. Atau bahkan Anda mungkin sampai tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Fakta mengenai Deja Vu yang bisa dijelaskan secara logis ialah bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh cara kerja renal cortex. Renal cortex adalah bagian yang ada pada otak kita dan memiliki fungsi untuk mendeteksi rasa familiar. Saat seseorang mengalami Deja Vu, bisa jadi bagian renal cortex teraktivasi tanpa memicu kerja hipokampus atau bagian otak yang berfungsi sebagai memori. Ini dapat menjelaskan kenapa saat kita mengalami Deja Vu, kita tidak dapat mengingat dengan persis kapan dan di mana kita pernah merasakan pengalaman yang sama. Pengalaman Deja Vu ini mungkin membuat Anda berpikir sejenak tentang yang baru saja terjadi, mencoba mengingat-ingat pengalaman sebelumnya sampai Anda mengabaikan kondisi tersebut. Para ahli memberikan beberapa pendapat mengenai apa itu Deja Vu dan penyebab Deja Vu yang berbeda-beda. Sebagian besar setuju bahwa Deja Vu mungkin berhubungan dengan memori dalam beberapa cara. Penyebab lain terjadinya Deja Vu antara lain: 1. Pernah lihat hal yang sama. Sebuah teori familiarity based recognition menjelaskan Deja Vu terjadi karena seseorang tidak mengenali sesuatu yang ia lihat secara penuh. 2. Sering berimajinasi. Seseorang yang sering berimajinasi dan suka melakukan perjalanan biasanya cenderung mengalami Deja Vu. Hal ini terjadi akibat banyaknya objek atau pengalaman yang kerap ia temui. 3. Berkaitan dengan epilepsi.
Sudah banyak penelitian yang mengatakan jika deja vu ada kaitannya dengan epilepsi. Deja vu terjadi ketika lobus temporal di otak mengalami kejang, sama halnya ketika seseorang mengalami epilepsi. 4. Masalah pada memori. Para ahli percaya bahwa deja vu adalah hasil dari fenomena memori, yakni ketika seseorang berada di situasi yang mirip dengan pengalaman sebelumnya, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Jadi sebenarnya otak mengenali kemiripan itu, tetapi kita hanya merasa familiar karena tidak mengingatnya. Ada teori lain yang mengatakan deja vu mungkin merupakan hasil dari respon otak terhadap konflik memori. Ketika pikiran seseorang sedang terganggu dan tidak bisa berkonsentrasi, kemungkinan terjadinya deja vu makin besar. Teori ini disebut split perception, yaitu keadaan di mana kesadaran Anda akan terbagi. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal Direction in Psychological Science tahun 2008 menemukan deja vu seringkali berhubungan dengan pengalaman masa lalu dan Anda tidak mengingatnya. Selain itu, kualitas tidur yang buruk juga bisa meningkatkan frekuensi terjadinya deja vu. Kurang tidur akan menyebabkan kelelahan dan stres, serta dipercaya memicu fenomena tersebut. Kelelahan ini mungkin membuat otak salah menerjemahkan informasi. Selain tidak memiliki gejala dan durasinya yang singkat, fenomena deja vu masih belum sepenuhnya dipahami secara ilmiah. Penjelasan pasti terkait alasan terjadinya fenomena ini juga sulit untuk dicari karena studinya sendiri tidak mudah dilakukan. Deja vu menjadi misteri karena sifatnya hanya sekilas dan tak terduga, sehingga sulit untuk diteliti. Selama bertahun-tahun, ilmuwan berusaha mengungkap penjelasan apa yang menyebabkan deja vu. Tidak hanya itu saja, deja vu juga sering dihubung-hubungkan dengan hal yang mistis, yakni meyakini bahwa ada dimensi lain yang pernah dialami seseorang sehingga ia mengalami deja vu. Fenomena deja vu sempat memunculkan beberapa teori metafisis atau dihubungkan dengan mitos supranatural. Teori-teori ini menyatakan bahwa deja vu berasal dari kejadian serupa yang pernah dialami oleh diri kita pada kehidupan reinkarnasi sebelumnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika fenomena deja vu dianggap sebagai misteri aneh yang menarik untuk dibahas. Pengalaman deja vu sebagian besar pernah mengalaminya. Setiap individu dalam masa hidupnya akan mengalami satu atau beberapa fase deja vu terhadap sesuatu yang dilihat, didengar atau dirasakan. Dengan demikian, pengalaman deja vu merupakan suatu kondisi yang normal. Namun belum ada kriteria berapa frekuensi deja vu yang dialami yang dianggap masih dalam batas wajar. Terutama bila tidak ada keluhan penyerta dalam pengalaman deja vu ini, maka kondisi ini dianggap wajar. Berbeda pada pasien epilepsi contohnya. Pada pasien dengan epilepsi temporal lobe, kejadian epilepsi akan meningkatkan pengalaman deja vu yang disebabkan adanya gangguan neurotransmitter pada area temporal lobe ini. Selain itu, ditemukan juga pasien dengan pengalaman deja vu setelah mengkonsumsi obat-obatan, terutama obat yang meningkatkan dopamin. Namun setelah obat tersebut dihentikan, maka pengalaman deja vu juga berhenti. Hal ini berarti bila Anda mempunyai riwayat flu atau sering mengalami keluhan gangguan pernafasan dan Anda sering mengkonsumsi obat-obat flu tertentu, kemungkinan obat-obatan ini memicu pengalaman deja vu saat itu. Dari semua informasi di atas, selama deja vu yang Anda alami tidak disertai keluhan penyerta, maka hal ini merupakan kondisi yang wajar. Hingga kini para ahli belum bisa menemukan penyebab terjadinya deja vu. Ada yang mengaitkannya dengan kondisi seseorang yang sedang berhalusinasi, pengaruh obat-obatan, pengaruh metafisika, bahkan kondisi ini diduga sering dialami penderita epilepsi. Di samping itu, ilmuwan juga belum bisa memastikan apakah deja vu memiliki manfaat kesehatan. Oleh sebab itu, belum ada penelitian khusus yang benar-benar bisa membuktikan fenomena deja vu. Banyak faktor yang diperkirakan menjadi pemicunya. Nah pemirsa, itulah jabaran singkat mengenai deja vu. Di episode berikutnya Mata Ketiga akan menyajikan kisah-kisah baru yang lebih menarik. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya.
Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.